Shalom saudaraku. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kalau saya bilang selamat pagi boleh katakan luar biasa. Luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari mau kita siapkan hati kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saudaraku kita mau fokus dalam ibadah kita. Mari kita mau nyanyikan satu pujian. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh, hatiku siap, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
lagi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu, oh, 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 dan kemuliaan-Mu, oh, oh, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, kami saksikan Tuhan. Oh, sembah Kau Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Bersyukur Tuhan, sungguh Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, hati kami boleh siap Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan, membawa syukur kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan membawa hati kami Tuhan Yesus. Kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan, rindu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Kau dahsyat luar biasa Bapa. Kau dahsyat luar biasa Yesus. Kaulah satu-satunya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nah, sebentar Tuhan Yesus, kami mau mulai Tuhan ibadah kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang berkuasa. Sama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi. Kurang kencang. Selamat pagi. Pagi. Tak salah ya tadi. Kata kuncinya luar biasa saudaraku. Boleh kata kuncinya luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Ini pilihan kita mengikuti Yesus. Amin. Ini pilihan kita mengikuti Tuhan Yesus. Dialah Allah yang mulia. Ratu kita yang mulia, yang turun ke dunia, menyelamatkan kita. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua
dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Doa gereja Tuhan sama-sama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat megahkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Ini pilihan kami Tuhan. Oh, katakan. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Yuk sama-sama jemaat Tuhan, kita mau nyatakan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini. Oh, kami tak ingin berkompromi lagi Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dekatkan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Para pam. Para
Bapa. Yeay. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Kaulah kebenaran kami Tuhan. Kaulah Allah kami yang ajaib. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan. Yuk sama-sama kita mau tepuk tangan di atas kepala kita bersama. Oh haleluya. Haleluya Yesus, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu bersama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Oh Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau
Raja mulia, oh. Raja mulia, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Raja mulia Tuhan, Kau yang agung dan perkasa Bapa. Oh Tuhan, haleluya. Nah ini waktunya kami Tuhan Yesus untuk datang lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Seperti rusa yang rindu Tuhan, yang haus Tuhan, yang lapar Bapa, untuk meminum air-Mu Tuhan. Inilah jemaat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, yang mau datang Bapa, untuk mengucap syukur Tuhan. Oh Tuhan, untuk memuji Engkau. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari jemaat Tuhan katakan, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh, kami bawa syukur kami Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Mari semua angkat suaramu. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum
Andai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu. oh Yesus ku cinta oh Yesus oh Yesus kau sangat ku cinta oh Yesusku kau sangat ku cinta Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang tak pernah Tuhan meninggalkan kami Tuhan, yang tak pernah melupakan kami Tuhan. Di saat kami terpuruk Tuhan, Kau ada Tuhan, tangan-Mu boleh menopang kami Tuhan, sehingga kami terus kuat Tuhan, iman kami tak tergoyahkan Tuhan. Semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan yang membangkitkan roh kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berikan Tuhan kami Tuhan. Telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran semua Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan kepada kami Bapa. Namun sebelum itu Tuhan Yesus kami juga ingin berikan yang terbaik Tuhan. Kami berikan persembahan kami Bapa. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan untuk menjadi Tuhan. Oh saluran pelayanan di gereja kami Tuhan Yesus. Juga kami juga berdoa Tuhan untuk perpuluhan Tuhan yang akan kami kembalikan Bapa. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan juga Tuhan Yesus untuk menjadi saluran pelayanan di gereja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Sama-sama kita mau katakan, amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari yang baik ini, kami mengucapkan syukur ya Tuhan karena kami bisa datang beribadah dengan baik. Semua diberikan kesehatan, hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami dan sebagainya. Engkau yang menyertai. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati-hati yang keras Engkau lunakkan, segala sakit penyakit Kau sembuhkan. Dalam ibadah perjamuan kudus ini, kami mau mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi akan hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga untuk sidang jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga setiap firman yang didengar itu membangkitkan iman, menguatkan kami semuanya, dan memberikan suatu kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan suara-Mu dengan sungguh-sungguh. Pada pagi hari ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengambil alih acara ibadah ini dari permulaan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara. Jadi pagi hari ini Ibu Gembala sedang pelayanan di Kampung Baru ya. Jadi setelah beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati meninggalnya Bapak Pendeta Eto Suhardi sebagai gembala jemaat di Ranting Kampung Baru. Jadi di sana itu sekarang ini dipegang oleh cabang, GKPI cabang. Jadi di sana belum ada gembala, jadi di sini akan melayani di sana untuk setiap perjamuan kudus ya. Karena perjamuan kudus ini suatu sakramen, sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan setiap orang, pelayan tidak bisa. Hanya untuk pendeta baru bisa melayani di perjamuan kudus. Nah, jadi kita harus ikuti ibadah-ibadah perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh karena ini adalah ibadah yang penuh keberkatan. Amin. Ya. Jadi pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang dikuasai oleh kasih agape. Jadi ini adalah lanjutan daripada serangkaian topik-topik mengenai kasih agape ya. Ini tolong itunya mulmednya. Nah ya. Ini mereview sebentar ya. Kasih itu ada 4 macam. Jadi satu yang tertinggi adalah kasih agape. Itu kasih tanpa syarat yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang dikasihinya, rela mati begitu. Kalau yang kedua adalah kasih phileo, itu kasih persahabatan antara teman. Dimana kalau kasih itu berkembang sampai begitu jauh, semakin dekat sehingga disebutnya kasih persaudaraan. Sampai jadi lebih dekat daripada saudara sekandung ibaratnya begitu. Dan yang ketiga adalah kasih storge. Storge itu kasih yang muncul karena adanya hubungan keluarga antara adik dan kakak atau anak dengan bapak begitu ya. Itu kasih storge karena ada hubungan keluarga. Nah, yang keempat adalah kasih eros. Kasih eros itu kasih yang bersumber pada daya tarik seksual kepada jenis kelamin yang lain. Misalnya suami dengan istri, ya, laki-laki terhadap perempuan. Itu secara umum begitu, tetapi ada pengertian lain di mana kalau dikembangkan, dilihat lagi ternyata sumber daripada kasih eros itu adalah kasih kepada dirinya sendiri yang digambarkan seperti ada ular yang memakan ekornya sendiri gitu. Jadi bukan cuma sekedar erotik ya, bukan. Tapi pada akhirnya orang itu bersumber pada dirinya sendiri, pada egonya, pada apa-apa dia, pada aku gitu. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang agape. Ini tulisan dari bahasa Yunaninya, agape. Jadi terjemahan dalam dikatakan kasih itu tulisannya adalah agape kalau di Alkitab ya. Itu artinya adalah kasih yang tertinggi,
yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi dia fokusnya bukan pada diri sendiri. Dan dia itu tidak pernah egois untuk mementingkan diri sendiri, apa-apa untuk saya, untuk aku. Bagaimana dengan saya dapat apa? Itu bukan begitu lagi mainannya, ya. Ini kasihnya tanpa syarat. Jadi tidak oleh karena dia baik, maka saya baik. Nah, itu bukan, ya. Kalau dia jahat, saya lebih jahat. Wah, apalagi itu. Nah, jadi kasih agape itu mau dia baik, mau dia jahat, kita tetap baik. Itu kasih agape. Tapi pengertian baiknya itu bukan berarti dimanfaatkan, bukan, ya. Nah, kemudian dalam Kristen agape itu berarti kasih yang bersifat total. Ya. Kerap diidentikan tentang kasih Tuhan terhadap ciptaannya. Jadi ciptaannya itu kan ada yang baik, ada yang jahat, ya. Penjahat lebih banyak daripada yang baik, betul nggak? Nah, halo? Sudah, amin? Ya, karena tadi seperti tidak nyambung gitu. Ya, jadi ini dengarkan aktif interaktif boleh ya gitu. Jadi supaya kita bisa mencerna setiap firman ini supaya kita bisa paham, mengerti. Nah, saudara, ini kasih agape itu pada diri manusia tidak ada sebetulnya. Itu hanya ada dalam diri Allah. Kasih dalam diri manusia itu hanya yang tadi itu. Apa tadi? Filia. Kedua, storge. Ketiga, eros. Itu yang sudah pasti ada dalam diri manusia itu. Sehingga ketika Yesus bertanya kepada Petrus yang sudah sekian lama mengikuti Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Itu dalam terjemahan, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, apakah engkau agape saya? Yesus bertanya begitu. Kalau Petrus menjawabnya, ya Tuhan, aku phileo terhadap engkau. Jadi keluar dari diri Petrus itu selalu phileo. Ditanya lagi, apakah engkau agape terhadap aku? Jawabannya selalu, aku phileo terhadap engkau. Dan yang ketiga, Yesus menyadari bahwa Petrus tidak sanggup mengasihi dengan kasih Allah. Akhirnya ditanyanya begini, apakah engkau phileo terhadap aku? Jadi Petrus langsung mengerti dan sedih bahwa dia itu memang enggak mampu untuk mengasihi Tuhan dengan kasih Allah. Jadi ketika ditanya apakah engkau phileo terhadap aku oleh Yesus, akhirnya dijawabnya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo terhadap engkau. Itulah kenyataannya manusia, saudara. Tanpa Tuhan, kita itu pasti phileo terus. Atau kadang-kadang eros, kadang-kadang storge gitu, ya. Nah, jadi akhirnya apa? Yesus akhirnya berkata begini, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya ketika kita menggembalakan domba, ketika kita melayani Tuhan, maka sesungguhnya kita nanti akan sanggup mempraktekkan kasih kasih agape itu. Tanpa itu, kalau kita hanya menjadi orang biasa, jemaat biasa, hanya sampai ke sekedar rajin datang hari Minggu, kita akan dipenuhi dengan di luar agape semua itu. Makanya orang-orang yang masih ada di situ, isinya apa? Nanti banyak percekcokan, banyak keributan satu sama lain. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada agape. Bukan berarti yang lain jelek ya. Phileo bagus enggak? Bagus. Ada pertemanan, toleransi satu sama lain, persaudaraan. Kalau udah sangat dekat seperti Yonatan dengan Daud ya, dia menjadi sangat dekat seperti lebih-lebih daripada keluarga. Atau antara adik dan kakak saling bela, toleransi, bagus nggak? Bagus, storge juga. Tetapi di dalam pelayanan Tuhan, dalam melayani Tuhan, kita tidak akan bisa dengan melayani tanpa agape. Di luar agape kita akan banyak persoalan. Persoalannya apa? Banyak. Di antara satu sama lain bisa salah mengerti, bisa saling menuntut. Itu kan bukan kasih agape kalau saling menuntut. Dalam kegiatan rohani susah sekali diajak. Ya. Diajak doa tidak pernah muncul. Tapi kalau bertugas ada misalnya. Itu sebetulnya
Sudah jelas-jelas bahwa orang itu jarang makan. Makan rohani maksudnya. Makan firman, jarang. Akhirnya begitu, tidak ada ketertarikan untuk berdoa. Baca firman pun tidak. Ya. Tapi kalau tugas bisa. Karena tugas itu adalah kegiatan rohani. Bukan rohani sebenarnya loh, kegiatan rohani. Nah jadi hati-hati ini, saudara-saudara kan diingatkan bahwa kita melayani itu harus dengan kasih agape. Ya. Jadi ini memang kasih tertinggi itulah yang makanya Tuhan bertanya itu begitu terus. Engkau benar mengasihi aku, karena itu dasar yang paling penting di mana orang itu tanpa itu maka akan terbenam di tengah jalan, terpuruk di tengah jalan, bisa terbentur-bentur dalam pelayanan. Ya. Jadi kita semuanya yang khususnya pengurus pelayan, kita harus mulai. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa melayani Tuhan dengan kasih agape. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan manusia, harusnya ke situ gitu. Nah sekarang kita lihat dulu overview-nya dari mana kasih itu berasal. Dalam Yohanes dikatakan, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 isinya, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dari siapa saudara kasih itu asalnya? Dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini mengasihinya dalam agape ya. Sebab Allah adalah kasih. Jadi yang menjadi sumber kasih itu siapa? Allah. Kita tidak ada di dalam Tuhan, tidak mungkin ada agape, enggak mungkin. Isinya paling-paling hanya eros, storge, filio. Ya. Itu aja 3 yang paling ada dalam diri kita. Yang sudah datang ke gereja pun ketika belum hidup dalam Kristus, maka sesungguhnya dia masih belum agape. Ya. Jadi kita pada akhirnya mengerti kenapa sih suka banyak persoalan di antara pelayan, banyak persoalan di antara sesama jemaat, antara jemaat dengan pemimpin, dan lain sebagainya. Itu karena memang agapenya itu belum terjadi. Nah sekarang tanda-tandanya, supaya kita bisa tahu nih ya, oh kasih agape sudah ada nih pada dia atau pada saya, pada diri kita sendiri ya. Ini kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Itu ada ayat-ayatnya 4, 5, 6, 7. Dikatakan ciri-cirinya itu adalah kasih itu apa? Sabar. Jadi kalau orang yang gampang marah, ada agapenya enggak? Ada enggak? Tidak ada. Kemudian apa lagi? Murah hati. Kalau orang yang pelit, ada agapenya enggak? Enggak. Ia tidak cemburu. Orang yang tipe pencemburu, apa itu? Eros, saudara. Ya. Kalau agape tidak cemburu. Tapi bukan berarti gini, mau diapa-apain pacarnya atau istrinya, biarin aja. Bukan begitu. Ini pasti ada orang, coba suaminya, istrinya diganggu orang. Misalnya Ian nih, Ian, Clara diganggu oleh orang. Ian marah kan? Marah kan? Marah enggak? Nah marah. Jadi itu secara alamiah sudah langsung marah. Itu bukan hal yang jelek, itu kan melindungi tetap ya, ada keluarga, kesatuan keluarga. Nah, kecemburuan itu pasti ada gitu. Tapi itu kasih eros sebetulnya yang bekerja kasih eros. Kalau agape dia tidak cemburu. Bukan berarti kita itu ketika menjadi agape yang lain-lain pada hilang nih. Enggak ada eros, enggak ada fileo, enggak ada storge. Semuanya tetap ada, tetapi yang menguasai dalam pelayanan haruslah agape supaya tidak terjadi perselisihan dan lain sebagainya. Tidak memegahkan diri, tidak sombong. Orang yang senang ngagung-ngagungkan dirinya sendiri, apa itu? Itu bukan agape, saudara. Ya. Kemudian tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang mencari keuntungan diri sendiri orang egois ya. Itu eros.
Tidak pemarah. Bapak-bapak, ini walaupun mukanya kalem-kalem nih, tapi laki-laki itu umumnya pemarah. Betul enggak? Ya, walaupun mukanya muka pendeta, mukanya senyum-senyum, baik-baik gitu. Tapi saudara coba aja lihat, kalau dia sudah tercungkil, bisa marah dan bisa tak terkendali. Nah, tapi kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, maka kita itu bukan berarti tidak boleh marah. Kalau ada yang nggak benar harus dimarahin, betul nggak? Karena orang yang nggak benar itu kalau dibaik-baikin dia ngelunjak, harus ditegur, betul nggak? Ya, tapi marahnya tidak seperti kesetanan, enggak ya, marahnya tidak berbuat dosa. Kemudian tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada yang sampai bertahun-tahun tersiksa oleh karena kesal sama orang, ada nggak? Rugi, saudara. Orang itu nggak tahu misalnya ke kita, kitanya kesal terus. Waduh, makanya apalagi dalam pelayanan itu tidak boleh. Kalau agape tidak boleh ada yang begitu-begituan ya. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi harus karena kebenaran. Kalau hal yang benar kita bersuka cita. Ada saudara kita yang bertobat, ada yang berubah dari hidupnya ngaco jadi benar, kita bersuka cita. Amin? Ya, amin enggak? Ya. Kemudian menutupi segala sesuatu. Kalau ada hal-hal yang buruk kita tidak bongkar-bongkar supaya orang lain jadi timbul kekesalan dan perselisihan pada akhirnya, keributan. Tapi kasih itu menutupi, ya. Karena tujuannya untuk melindungi orang, memperbaiki orang, ya. Itu adalah kita tidak membongkar-bongkar hal-hal yang buruk. Percaya segala sesuatu, menghilangkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi ini ciri-ciri agape. Saudara bisa lihat-lihat aja, apakah hal-hal ini sudah ada dalam diri engkau. Kalau enggak ada, dalam pelayanan ini harus dipakai. Kasih agape itu harus menjadi dasar dalam pelayanan. Ya, bukan kasih-kasih yang lain. Kasih yang lain itu kalau dipakai dalam pelayanan timbul persoalan. Pasti timbul persoalan. Nah sekarang bagaimana cara kita supaya bisa dikuasai oleh kasih agape itu? Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu kan segambar dan serupa dengan Allah. Betul? Kejadian 1 ayat 26 itu. Allah itu adalah kasih. Allah itu agape. Allah itu sendiri agape. Nah dia itu menginginkan supaya ciptaannya itu kita semua tuh menjadi seperti itu, hidupnya agape. Ada dalam kasih agape. Nah, kalau manusia sebelum hidup dalam Tuhan, dalam Kristus, maksudnya agape itu enggak ada. Walaupun misalnya gini, ada orang berpikir bahwa, wah lebih baik kita pinter mencari hal-hal yang luar biasa secara manusia. Misalnya saudara bisa menguasai 10 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin misalnya, bahasa apa lagi? Bahasa apa? Bukan bahasa roh ya, bahasa misalnya bahasa dunia apalagi? Bahasa Spanyol, Perancis segala macam, sebutilah bahasa-bahasa yang susah. Ada orang yang punya karunia sampai bisa menguasai banyak bahasa loh. Tapi dikatakan itu tidak ada gunanya kalau nggak ada kasih. Kalau nggak ada agape itu nggak ada gunanya. Biarpun dia itu luar biasa hebat segala macam, ya sampai sekelas Raja Salomo misalnya, dia menguasai negara-negara semua di sekitarnya, semua tunduk pada dia dan memberikan upeti sampai jadi kaya raya luar biasa. Tapi kalau tanpa kasih, saudara, di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3 dikatakan nggak ada gunanya, seperti gong gemerincing. Tanpa kasih itu, walaupun semuanya hal-hal yang luar biasa, sampai dikatakan bahasa udah nggak bahasa manusia bisa semua, sampai bisa bahasa malaikat katanya. Sama juga, nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Nah, bahkan dikatakan hukum yang terutama dalam seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 613, saudara, banyak banget. Salah satunya adalah 10 hukum Taurat.
Seperti apa? Misalnya, jangan ada padamu ilah lain ya, menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berbuat zina, jangan jadi saksi dusta, dan lain sebagainya. Itu kan semuanya baik ya. Tapi orang itu nggak sanggup melakukan semuanya loh. Ketika dia berusaha dengan dirinya sendiri, berusaha berdoa dengan benar, baca Taurat dulu. Tapi tetap nggak bisa melakukan itu. Intinya sebetulnya katanya bahwa Yesus memberikan hukum yang baru. Seluruh hukum Taurat itu bisa tercakup hanya dalam satu kata. Agape. Kasih itu. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka nggak akan ada ilah lain. Betul nggak? Ketika kita mengasihi sesama, maka nggak ada pembunuhan. Nggak ada ya. Mana ada orang mengasihi gue bunuh. Nggak ada. Mengasihi, melindungi dia supaya dia baik hidupnya. Bukannya membunuh, pembunuhan secara fisik atau pembunuhan karakter secara omongan. Begitu. Tidak ya. Jadi ini semuanya itu tercakup hanya dalam satu kata, kasih, agape. Jadi ini sesuatu yang luar biasa yang sebetulnya ketika kita bisa dikuasai oleh agape, maka sungguhnya kita menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Ya, hukum Taurat semuanya akan terpenuhi oleh satu kata itu. Ya, nah di dalam pada tahun 1863 kita semua belum ada yang lahir ya. Ada yang udah lahir belum? Yang paling tua di sini siapa? Pak Tiong I mungkin ya paling tua ya. Tahun berapa lahirnya? Wah, masih 1900 lebih, ini tahun 1863. Kisah nyata nih, ada seorang ibu-ibu keluar ke jalan, ada suatu kepentingan, dia itu lagi ada di jalan ya. Ada di Inggris, di Wales bagian selatan, Britania, Inggris. Dia itu menggendong seorang bayi. Dia pakai mantel yang tebal, tapi ada badai salju, saudara. Di sini sih nggak pernah ada salju ya, di Tangerang mah hanya panas dan hujan. Di sana ada musim salju dan ada badai. Nah ketika itu dia mau pulang jauh, dia ada di tengah jalan. Dia akhirnya berjalan, berusaha supaya bisa pulang. Gak ada satupun tetangga atau di jalan yang ngelihat yang mau menolong, karena itu membahayakan sekali kalau keluar itu. Akhirnya saudara ditemukan bahwa setelah badai reda, si ibu ini ditemukan tergeletak ya, dan sudah meninggal. Tetapi di sampingnya itu ada selimut mantel yang tebal itu, dan di dalamnya ada seorang bayi. Bayi itu hidup, bayi merah ya, hidup. Nah kemudian bayi itu diadopsi, kemudian dipelihara, akhirnya besar. Saudara tahu siapa dia? Ternyata bayi itu adalah yang menjadi Perdana Menteri Inggris. Itu adalah namanya David Lloyd George. Jadi saudara, karena kasih ibu terhadap anaknya ini yang sampai mengorbankan nyawanya, dia itu melepas bajunya supaya anaknya itu hidup. Mantel yang tebal itu dia lepaskan untuk melindungi anaknya itu. Korbankan dirinya mati karena sangat dingin sekali, mengorbankan nyawa. Dia tuh seorang Kristen, mempraktekkan kasih agape, dan dia menyelamatkan anaknya itu yang masih merah-merah begitu, bayi. Tapi kemudian bayi ini menjadi orang besar. Perdana Menteri, Presiden, sekelas itulah. Itu menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 1916 sampai 1922. Kita juga belum ada yang lahir, jadi masih asing dengan nama David Lloyd George ya. Tapi itulah kisah. Jadi kasih agape itu bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa.
Itu dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Itu kisah nyata, ada di dalam masyarakat. Apalagi kalau dalam pelayanan, kita mempraktikkan kasih agape. Waduh, luar biasa, saudara. Ya, jadi ini kita rupanya ingin punya kasih agape. Amin. Saudara mau ada kasih agape? Nanti saya kasih caranya gimana ya. Tapi ternyata saudara caranya enggak gampang. Wah, ternyata Yesus pernah berkata dan itu nanti kita lihat ya. Ini lama sekali ininya. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 14-15 dikatakan, sebab kasih Kristus itu yang menguasai kami. Rasul Paulus mengatakan itu. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, itu adalah Kristus. Mati menggantikan dosa semua manusia, maka mereka semua sudah mati. Loh, kenapa kok mati? Mati semuanya juga. Nah, dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, itu penjelasannya, supaya mereka yang hidup, mereka yang sudah ditebus ini nih, itu tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, maksudnya ini, mati untuk dirinya sendiri. Tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ini tujuannya pengorbanan Yesus itu menebus kita semuanya, supaya apa? Supaya kitanya jangan hidup untuk diri kita sendiri lagi. Ya, jangan terlalu egois. Jangan egois. Orang yang hidupnya untuk saya, dan dia pakai kacamata kuda, kepentingan orang lain, itu hidupnya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika tujuan Tuhan itu menebus kita semuanya itu adalah supaya kita juga menjadi orang yang memperhatikan orang lain. Untuk menyelamatkan lagi orang lain yang mati rohani. Begitu saudara. Ya mungkin saudara-saudara masih punya saudara yang belum dalam Tuhan, baik itu famili, keluarga, ataupun juga saudara-saudara tetangga. Itu saudara kalau sudah diselamatkan, jangan egois. Ayo selamatkan lagi teman-teman. Bisa jadi teman kantor, bisa jadi tetangga, bisa jadi siapapun itu. Ya, mau saudara? Susah sekali sih jawabnya. Mau? Seperti ada di dua dunia nih. Saya bertanya di sini jauh banget. Ya, nah, jadi interaktif ya. Yesus menginginkan itu. Yesus sudah mati buat kita. Ini sebetulnya perjamuan kudus itu adalah peringatan buat kita semuanya. Mengingatkan kembali bahwa ini 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati menebus kita. Kita peringati tiap bulan loh. Supaya apa? Supaya kita itu ingat, eling, sadar, sadar. Ya, karena orang itu kadang-kadang ketika sudah terlena, lupa. Ketika sudah dari susah hidupnya ditolong oleh Tuhan, kemudian jadi berkecukupan, kadang-kadang lupa, sudah nyaman, udah lupa. Dulu janjinya apa, sekarang mau apa ya, begitu. Dulu ingin janji, aduh saya sudah mendapatkan kasih Tuhan, saya ingin ajak saudara-saudara yang lain, teman-teman. Tapi ketika sudah nyaman, lupa ngajak-ngajak orang yang lain. Ah capek-capek katanya, ngapain lah pusing-pusing, dia juga mau enggak misalnya. Saudara kalau kita sudah ada hatinya untuk menyelamatkan orang, mau orang itu enggak mau terus juga, lah tetap aja kita mau sampaikan, ya. Ya enggak? Bisa ya bisa enggak kayaknya nih. Iyanya cuma sedikit soalnya kedengarannya. Enggak apa-apa, ya. Itulah keadaan kita sebenarnya memang begitu. Enggak apa-apa itu. Nah, sekarang arti dikuasai, kan dikuasai oleh kasih agape, dikatakan begitu. Dikuasai itu artinya dikendalikan. Ya, ada seorang yang menguasai kita. Kita kan dikendalikan bukan oleh keinginan kita. Kalau dikuasai, saudara bisa bebas segala macam maunya bisa dikerjakan enggak? Tidak. Tentu kita mengikuti siapa yang menguasai kita, betul? Ya. Bahkan kalau kata-kata yang lebih ini lagi adalah diperbudak sebetulnya, dikuasai itu. Ini contohnya seperti orang dikuasai oleh narkoba, diperbudak oleh narkoba. Dia walaupun
tahu bahwa narkoba itu jelek. Betul nggak? Siapa sih yang mau terjerat oleh narkoba? Ada nggak? Nggak ada. Pada dasarnya nggak ada yang mau. Tapi ketika orang sudah terjerat dan diperbudak, dikuasai, dia itu nggak bisa ngelepasin loh. Sampai harus ada ditolong oleh orang lain. Dimasukkan ke panti rehabilitasi. Karena dia sendiri nggak bisa menolong dirinya. Karena ketagihan sudah diperbudak. Ya, bahkan saya pernah waktu ke Bandung malam-malam waktu itu, udah lama sekali. Saya malam-malam lewat di jalan di Dago tuh, di Tirtayasa. Tiba-tiba saya kan bawa mobil sendiri. Itu lebih dari 20 tahun yang lalu nih, 30 tahun yang lalu mungkin. Di seberang sana tiba-tiba ada orang, langsung buka kaca. Wah, seperti orang mau gimana lah. Kaget saya, udah malam-malam gak ada siapa-siapa ini. Dia minta tolong tapi seperti maksa gitu. Apa ini? Wah, ini nih orang yang sedang apa coba? Sakau. Dia itu ingin narkoba, gak punya duit, ibaratnya begitu. Minta duit, minta pertolongan. Wah, saya udah kabur aja. Menjauhi orang-orang seperti itu, maka bisa apapun dikerjakan ya. Gitu, berarti orang kalau sakau itu sampai seperti itu. Sampai seperti mau mati lah, wah gitu gimana, mengerikan. Nah jadi orang yang dikuasai itu harus seperti itu. Itu kalau dikuasai oleh hal yang baik, hal yang buruk ya. Tapi kalau dikuasai oleh agape, artinya dia itu tidak berkuasa menolak. Yang menjadi penggerak dia, drive. Yang menjadi drive dia untuk melakukan sesuatu. Nah kalau orang sudah dikuasai oleh agape, maka sesungguhnya nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu dinasehati, nggak perlu didorong-dorong. Dia itu sudah melakukannya dengan seperti itu. Ya, dengan otomatis keluar, mengasihi orang lain, mau pelayanan dengan motif yang murni, ya, tidak untuk kepentingan diri sendiri, mengerjakan hal-hal yang enggan dilakukan oleh orang lain. Ya, doa juga nggak susah, di jam-jam doa muncul orang-orangnya. Karena tahu bahwa besok akan pelayanan, misalnya. Besok akan melayani perjamuan kudus, ada di doa-doa hari Sabtu misalnya. Itu saudara kalau orang sudah agape itu udah gak usah lagi disuruh-suruh, gak usah. Dia itu sudah muncul dengan sendirinya. Nah kalau sudah dikuasai oleh agape, itu jalan semuanya. Tidak usah lagi dorong-dorong ya. Nah itu artinya dikuasai oleh agape. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang itu sudah dikuasai agape atau enggak? Ketika seorang ada dalam suatu tekanan, dalam suatu keadaan yang berat, pergumulan, maka aslinya keluar, saudara. Kasih apa yang ada dalam diri orang itu. Ya, apakah dia itu memang ada agape? Kalau enggak ada agape, yang keluar tuh yang tadi-tadi, yang lain-lain itu. Yang kasih gigi ganti gigi, mata ganti mata, saudara. Ya, jadi keadaan-keadaan kehidupan kita itu jangan sampai memunculkan siapa diri kita nih. Ayo kita belajar semuanya supaya bisa menjadi bagian ada kasih agape dalam diri kita. Walaupun awalnya pasti agak susah. Ini saya kasih tahu caranya bagaimana. Cara dikuasai oleh agape. Mau saudara? Mau? Benar. Benar enggak? Tuh makin mengecil aja begitu ditanya benar enggak. Ya, karena ternyata tidak mudah. Nih, Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, kita baca sama-sama ya. 23, katanya, yang keras 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, ternyata ini, Yesus berkata ini tuh sebetulnya ini adalah rahasianya. Bagaimana supaya bisa dikuasai agape itu adalah menyangkal diri ke satu. Kedua, pikul salib. Dan yang ketiga, apa? Mengikut aku. Pikul salibnya kapan? Tiap hari. Sangkal dirinya kapan? Tiap hari juga. Apa sih menyangkal diri itu? Nih, kalau kita lihat dari bahasa
Yunani, bahasa aslinya. Menyangkal diri itu arnesasto, ya. Itu adalah suatu kalimat perintah, imperatif, ya. Perintah Tuhan yang sudah harus dilakukan terhadap diri sendiri. Kan namanya juga menyangkal diri, itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri nih. Diperintahkan pada diri kita sendiri. Bukan nyuruh kepada orang lain, bukan. Ini perintah pada diri sendiri secara pribadi ya, singular ya. Nah, jadi ini artinya dengan kata sederhananya adalah berani mengatakan tidak. Menyatakan, kita tuh harus bisa menyatakan tidak kepada apa? Kepada hal-hal duniawi. Tadi lagu pertama tuh itu menyatakan itu sebetulnya. Lagu pertama kata-katanya apa? Ian? Yang mengatakan ku tak mau, saya nggak hafal kata-katanya. Nah, ku tak mau hidup bagi dunia ini, itu sebetulnya cerminan dari menyangkal diri sebetulnya. Ya, saudara kalau menyatakan tidak mau akan hidup secara duniawi, betul nggak? Kalau tidak punya sikap ku tak mau pada akhirnya begitu. Apalagi dunia ini penuh dengan segala daya tarik dan kegemerlapan dan ada suatu kesenangan, ya hal-hal yang menarik lah begitu. Kalau secara orang-orang daging yang kedagingannya tinggi itu mudah sekali terbawa yang begitu, mudah. Bahkan kita yang rajin ke gereja juga bisa terbawa. Betul nggak? Jujur aja, jujur, ya mudah terbawa. Jadi sebetulnya kalau kita tidak punya sikap seperti ini, nggak bisa. Ada kasih agape itu nggak bisa. Makanya dikatakan disuruh apa? Menyangkal diri, menyatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berani katakan tidak, walaupun itu korbannya adalah kita menyangkal nih. Aduh, harus berpuasa nih terhadap hal-hal yang begini, begitu. Susah atau mudah? Ya, secara jujur pasti susah. Kalau saudara gengsi nyebutnya mudah, padahal dikerjain mah enggak. Mudah cuma mudah jawabnya doang. Ya, karena memang orang Indonesia ini banyakkan PHP. Jadi pintar ngomongnya doang. Ya. Dikerjakannya mah urusan besok-besok aja gitu. Yang penting jawab dulu katanya. Kalau diminta akuntabilitas, pertanggungjawaban, mereka hanya menjawab tapi menanggungnya nggak mau. Nah, jadi dalam hal ini kita PR semuanya ya. Ingat satu, menyangkal diri setiap hari. Kenapa? Karena hari ini bisa jadi bagus, sudah menyangkal diri. Besok-besok belum tentu juga kuat seperti itu. Makanya kalau tiap hari luar biasa udah. Agape itu bisa ada. Yang kedua, pikul salib. Ini dalam bahasa Yunani yaitu pikul salib tiap hari, arato, ton, strauton, auto. Jadi arato itu sama juga satu kalimat perintah. Perintah yang sudah harus dilakukan secara aktif untuk kita secara pribadi. Ya. Auris aktif singular. Nah, itu artinya meletakkan beban di pundak sendiri, bukan meletakkan beban di pundak orang lain ya. Kasih salib-salibnya buat si ini, dikasih salib, itu membuat sengsara orang lain. Ini buat diri kita sendiri loh. Ya, itu middle itu. Nah, jadi dikenakannya pada diri sendiri, pikul salib itu. Kemudian dikatakan harus membawanya tiap hari. Nah, saudara, salib itu sebetulnya kalau orang zaman dulu, di salib itu suatu hal yang mengenakan atau hal yang hina. Hina zaman dulu itu orang terpidana, orang yang terhukum suruh pikul salib, dan kalau biasanya kalau udah di bawah salib bisa hidup lagi enggak? Atau bisa hidup enggak? Jarang bisa hidup. Ujung-ujungnya adalah tergantung dan mati. Begitu.
Nah, kita itu ternyata saudara harus ada salib, mikul salib dalam mengiring Tuhan itu. Ya. Nah, sekarang salib itu bukan berarti penderitaan begini. Misalnya, aduh saya nggak punya duit, menderita. Itu salib bukan. Malas itu mah. Ya. Nggak mau kerja. Kalau misalnya gini, aduh saya banyak penyakit. Paru-paru sesak. Ginjal ureum kreatinnya tinggi. Ginjalnya jelek. Jantungnya bengkak misalnya. Itu salib bukan. Lutut lemas, nggak bisa jalan misalnya. Salib atau bukan? Kan penderitaan. Salib bukan? Bukan. Itu mah badannya yang lemah, penyakitan, penyakit turunan, atau juga pola hidup yang salah. Akibatnya seperti itu. Saudara, orang sakit itu nggak tiba-tiba loh. Betul nggak? Itu semua akibat yang dulu. Perjalanan hidup jadi sakit. Saya orang kesehatan, tahu. Contoh diabetes. Sekarang ada, dari dulu juga ada, pemeriksaan HbA1c. Kalau orang diabetes pasti tahu ya. Oh iya, saya juga suka diperiksa HbA1c misalnya. Itu bukan cuma sekedar diperiksa gula. HbA1c itu pemeriksaan kalau angkanya tinggi itu menggambarkan riwayat dulu. Bahwa dulu itu pernah gulanya tinggi di beberapa bulan yang lalu. Nah, hari ini bisa ketahuan. HbA1c itu namanya. Jadi orang yang, kalau dokter biasanya melihat riwayat sebelumnya akan dicontreng itu, pemeriksaan itu. Dia mau ngelihat ini penderita akut yang baru terjadi atau yang sudah kronis, sudah menahun, sudah lama sebetulnya. Dan orang-orang yang sudah berpenyakit seperti itu, yang sudah lama, tiba-tiba kepengaruh ke ginjal sakit, ke paru-paru sesak napas, ke jantung bengkak, ke lever. Ya itu sebetulnya apa? Dia sudah lama pola hidupnya kurang baik. Kejadiannya baru ketika diperiksa sekarang terganggu. Itu enggak tiba-tiba, saudara. Semuanya juga ada riwayat. Nah, ya, jadi sebetulnya kita juga kalau misalnya enggak pernah pikul salib, mengiring Tuhan terus, rajin. Pelayanan rajin, ibadah bisa rajin, bisa enggak kalau ibadah. Kalau pelayanan rajin misalnya. Tapi saudara kalau riwayatnya tidak ada pikul salib, itu akan penyakitannya itu kepada keluar tuh nanti. Di perjalanan itu keluar semua. Penyakit apa? Penyakit rohani. Apa penyakit rohani? Malas. Malas apa? Malas baca Alkitab katanya. Tuh tahu semuanya. Malas apa lagi? Apa? Ini pada nggak jelas gitu ngomongnya. Ya? Malas berdoa. Ya itulah kira-kira mah. Malas menyembah Tuhan di rumah sendiri, jarang sekali. Baca Alkitab nggak keburu terus. Niat pagi, tahu-tahu udah keburu kerja. Nanti pulang kerja aja. Udah pulang kerja, udah capek. Besok pagi lagi, nanti siang. Nggak keburu terus. Sampai akhirnya ketemunya di mana? Di gereja lagi, kalau ke gereja. Hari Minggu. Masih mending itu juga kalau ke gereja. Ya tapi itulah fenomena kenyataan yang terjadi di antara kita. Enggak apa-apa itu kita harus mengerti aja, mengenal. Jadi sebetulnya kalau kita seperti itu, ya, artinya apa? Enggak mau pikul salib. Saudara kalau mau pelayanan, jadi pikul salib itu adalah kita menderita karena melayani Tuhan. Kalau menderita karena kesalahan sendiri itu bukan salib. Ya. Saudara sudah menderita belum melayani Tuhan? Sudah belum? Ya? Sudah belum? Siapa yang bilang sudah? Sudah? Oh, itu Rudi ya. Ya. Saudara-saudara bisa tahu sendiri sudahnya itu sudah beneran atau sudah cuma omongan yang keras ya. Jadi dalam hal ini hendaklah kita mereview ya, bahwa memang iya ternyata mengiring Tuhan dengan kasih agape itu harus ada ini.
harus ada salib Kristus, di mana kita itu menderita. Kalau Rasul Paulus itu mengabarkan Injil kemana-mana, sampai di penjara, ditangkap, disesah, diperlakukan sebagai penjahat. Nah itu pikul salib, saudara. Ada nggak kita yang sampai seperti itu? Dikejar-kejar sampai disiksa? Nggak ada, masih jauh. Minimal begini aja lah, usaha untuk mencari supaya kerohanian di jemaat di tempat ini baik, rajin dalam mendukung doa puasa. Sudah ada belum? Itu juga ada pengorbanannya, saudara. Belum. Ya. Rajin menginjil di sini, mengajak-ngajak teman-teman untuk datang ke gereja. Sudah belum? Belum. Ya. Rajin ibadah aja dulu dah. Tiap minggu tidak ada absennya. Udah belum? Belum. Jadi begitu ya. Sudah belum? PW udah belum? Sudah. Tapi mengecil ya. Ya ada yang sudah, ada yang belum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau yang belum, ayo supaya dipikul salibnya ya. Jadi pengorbanan loh datang ke ibadah juga. Harus ada ketekunan, kesetiaan. Saudara, tanpa kasih agape, tanpa ketekunan, tanpa kesetiaan. Biarpun dikatakan kita bisa semua bahasa manusia. Udah ratusan mungkin ya manusia, bahasa manusia. Enggak ada gunanya katanya. Ternyata kesetiaan dan ketekunan itu bisa mengalahkan kehebatan, kecakapan seseorang. Yang Tuhan cari ternyata bukanlah orang-orang pintar luar biasa. Bukan. Dicari orang-orang yang setia. Sangkal diri dan pikul salib. Mengikut Tuhan, dan yang terakhir ya. Yang setelah pikul salib, mengikut Tuhan. Dikatakan akoloteito ya. Nah, kalau ini satu kalimat perintah untuk sekarang. Aktif terus dilakukan sekarang ini. Sekarang terus loh. Situasinya sampai besok juga, besok nyebutnya sekarang, present. Aktif lagi untuk setiap pribadi kita. Mengikut Tuhan tiap hari. Artinya mengikut Tuhan itu begini. Dikatakan meaningnya itu be his disciple. Menjadi murid Kristus. Saudara mau menjadi murid Kristus? Kalau di training datang enggak? Dikasih pelatihan-pelatihan untuk jadi pemuritan datang enggak? Datang. Nah, itulah. Ada langkah-langkah menjadi murid Kristus. Ya. Sekali atau berkali-kali. Harus terus-menerus kan dikatakan. Ya. Kan bilangnya gini, kan saya udah pernah dulu. Ya pernah doang ya. Sekali. Bukan sekali untuk menggantikan yang lain, enggak. Ya, jadi menyangkal diri dan mikul salib itu menggunakan kata auris. Auris itu sudah dilakukan. Itu harus sangkal diri dan pikul salib sudah harus dilakukan loh. Kalau belum dilakukan, lakukanlah. Kemudian Lukas mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu present nih sekarang. Harus terus menerus. Kalau Yesusnya ke sana, padahal hati kita pengen ke sana nih. Di sana ada bakmi misalnya. Yesus ke sana pelayanan. Wah, di sana ada makan-makan. Mau bagaimana? Saudara. Tuh, makan-makan katanya. Apalagi kalau makan-makannya itu gratis. All you can eat lagi. Waduh. Ya. Ini pelayanan nih. Mendoakan dan penuh keluh kesah dan segala macam. Wah, perjuangan. Saudara, suatu saat kita akan dihadapkan seperti itu. Mana yang akan harus kita pilih? Kalau mengikuti Yesus, Yesus katakan pergi ke sana. Layani orang itu sedang menderita, aku mau menjamah dia misalnya. Persoalan dia. Nah, tapi hati kita ingin yang senang nih. Kongko-kongko, cincai-cincai katanya. Kopi-kopi, terus apa lagi? Ada snack-snack, terus ada apa lagi? Wah, dan senang pokoknya. Bukan yang begitu ternyata, mengikuti Yesus ya ikut ke sana. Yesus suruh ke sana, ikut. Dikatakannya sekarang terus menerus harus aktif. Jadi mengikut Tuhan itu bukan sekedar komitmen
sekali. Udah, saya SPK udah pernah angkatan udah lebih dari 5 tahun yang lalu misalnya. Saudara itu belum mewakili. Kalau saudara ikut SPK tiap tahun, saudara akan terus disegarkan. Saya ikut SPK sudah hampir 20 tahun dari angkatan pertama loh. Sekarang kan SPK berapa? 20 ya? Tuh 20. Bukan berarti 20 itu 20 tahun ya, karena ada yang setahunnya, ada yang waktu itu pernah 2 kali. Jadi kalau nggak salah SPK itu udah berapa tahun nih? 17 tahun mah ada ya. Nah, bukan berarti, wah saya udah pernah dulu. Bukan berarti begitu. Kita ikutin, makanya jadi pembina lagi, terlibat lagi jadi asisten pembina, jadi pembina, ikut dalam kegiatan itu, support terus, kitanya sendiri disegarkan, dan kita pun menjadi berkat buat orang lain. Ya, itu begitu, prakteknya begitu. Jangan kita lepas, udahlah, itu mah bagian pengajaran, bagian pemuritan. Saudara, kita semuanya Tuhan katakan supaya jadi be his disciple. Jadi muridnya Tuhan. Itu namanya mengikut Yesus. Setiap hari. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti itu semua, maka kita akan dikuasai oleh kasih agape. Itu sudah saya kasih tahu loh caranya loh. Ya, sudah nggak perlu lagi menggali Alkitab pagi sampai malam. Bagaimana caranya? Ini udah dikasih tahu nih. Ayo kita praktekkan supaya Tuhan melawat gereja di tempat ini, jemaatnya bisa luar biasa. Saudara mau ngelihat jemaat yang luar biasa di sini? Amin. Mulailah jangan mulai dia dulu, jangan. Mulailah dengan saya akan mulai ini praktekkan. Maka mimpi saya adalah ini harus penuh jemaat. Ini harus lebih besar daripada seperti ini. Saudara mau nggak? Mau? Percaya nggak percaya nih kayaknya. Pada. Mau nggak? Udah sekarang mah gak usah mikirin apa-apa. Mau atau enggaknya ada dulu. Mau nggak? Doakan, ini bisa terjadi. Ini akan besar ke sana. Besar ke sana. Ini akan luar biasa, bukan seperti ini. Harus canggih. Dan orang-orangnya semuanya harus menyala-nyala. Amin? Ya, tapi ingat, caranya itu tadi kan diingat nih, harus begini nih. Ini kalau terjadi, jadi itu mimpi kita, kan harus nulis dalam mimpi kan, betul nggak? Sehari-hari aja harus ada banyak mimpi-mimpi yang diwujudkan. Contoh, tuh kemarin tuh baru mewujudkan mimpi. Saudara kita siapa itu yang kemarin? Nah, Sumo katanya. Itu mimpi duniawi ya. Meresmikan rukonya 3 lantai. Bisa tempat usaha, lantai 1 ya. Lantai 2 untuk apa? Apa? Lantai 3 apa? Tuh. Bisa jadi seperti itu. Itu semuanya punya mimpi-mimpi, tuliskan. Jalani dengan dikuasai oleh kasih agape. Kita akan mencapai apa yang diimpikan itu ya. Tapi syaratnya ini, sangkal diri tiap hari ya. Pikul salib tiap hari, ikut Yesus tiap hari. Pasti beres, nggak ada persoalan-persoalan di antara kita, gesekan-gesekan nggak ada. Karena urusannya bukan saya dengan dia dengan siapa, nggak ada, itu nggak ada. Urusannya kita dengan Tuhan. Semuanya, amin? Ya, ini yang terakhir nih. Kalau dikasih yang terakhir, udah rada seger ya. Nggak tahu kenapa orang itu nggak tahan lama mendengar firman. Kalau ngedengar hal-hal yang ringan-ringan mah melotot terus sampai sejam juga meren. Tapi kalau yang berat nih, nggak tahu, ada yang sampai menguap, berkali-kali menguap. Itu reaksi badan
untuk sudah nggak muat lagi ibaratnya menerima. Atau udah enggan, udah capek lah ibaratnya begitu. Tapi saya bisa baca itu, ya, baca gerak tubuh bisa. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 dikatakan kasih itu memberi. Coba ditampilkan aja 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18 biar lebih jelas memberinya seperti apa ya. Nanti kita baca sama-sama. Coba dibuka aja. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Yuk kita baca sama-sama. Ini judulnya kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Saya bacakan dulu ya, ini daripada menunggu berlama-lama. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus apa? Saling mengasihi. Ini perintahnya nih, perintah Tuhan. Supaya kita saling mengasihi, satu. Kedua, bukan seperti Kain katanya, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ayat 3. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Jadi jangan heran ya, jangan pengen disenangin terus sama orang-orang atau teman-teman dunia. Jangan heran kalau, wah dia mah lain lah. 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup. Karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi kalau kita tidak mau mengasihi saudara, dia ada di mana dia? Masih tetap di dalam maut loh. Jadi artinya kita harus saling mengasihi. Ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Jadi kalau saudara masih benci nih, saya benci sama dia, itu seorang apa? Pembunuh siapa? Tuh, kan saya nggak suka membunuh dia. Tapi kalau kita benci itu, apalagi sampai mengkriminalkan, membunuh secara karakter, itu disebutnya pembunuh. Makanya hati-hati saudara. Jangan ada perkataan-perkataan benci pada orang lain. Saya juga heran ya, orang itu bisa dipengaruhi oleh omongan-omongan orang loh. Tiba-tiba misalnya kenal juga enggak apa-apa, karena sering dengerin orang ngejelek-jelekin dia, tiba-tiba orang lain pada benci juga sama dia, betul nggak? Ada yang begitu kan? Jangan seperti itu. Istilahnya mah harus tabayun katanya. Tahu nggak? Ketemu orangnya buktikan. Jangan kata orang, oh si itu mah brengsek tuh, jelek ini gitu. Belum tentu itu orang ngomong gitu belum tentu benar. Kita langsung, iya benar sih dia mah gila, dia mah ngaco, dia mah misalnya gitu. Ya, jangan begitu. Jadi benci karena omongan-omongan orang, jangan. Makanya kalau saudara bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Kalau bergaulnya dengan seorang pencemooh, saudara juga akan jadi pencemooh. Ya. Jadi pilih-pilih. Yang selanjutnya, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, agape itu, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nanti kita akan peringati perjamuan kudus. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mau nggak saudara? Ini mah kayaknya nggak ada yang jawab nih. Apa katanya? Saya mau mati buat saudara. Ya pokoknya mah belum mati dulu lah. Hidup saudara itu bisa untuk menyelamatkan orang lain. Hidupnya aja dulu, bukan matinya dulu. Ini mah udah sampai seperti Yesus ya. Sudah sempurna sekali sampai orang itu yang tadi, ibu itu karena ke anaknya katanya. Coba kalau ke tetangganya mau enggak? Ya. Nggak apa-apa,
Ini mungkin sesuatu yang nggak perlu saya minta jawaban dari saudara. Yang ke-17, nah sekarang barang siapa mempunyai harta duniawi, melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi yang menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Ini juga berat saudara. Ya, tetapi ada juga orang-orang yang sangat mudah untuk menolong orang lain. Eko, apa tadi? Nggak tahu, tidur soalnya. Nah, ini saya nyatakan begini, ada orang yang senang menolong orang lain, tetapi sampai dirinya sendiri habis duitnya, itu benar nggak? Sampai hutang malah, benar atau enggak? Salah itu mah dia tidak mampu mengatakan tidak. Kasihan aja terus, kasihan, dimanfaatkan orang lain. Sampai dirinya hutang, padahal orang lainnya kenapa jadi kewajiban. Kalau nolong orang lain mah bukannya terus-terusan ya. Kalau terus-terusan sampai kita yang jadi berhutang dan pinjam duit orang lain untuk menolong orang lain misalnya. Orang itu mah karena mikir bahwa dia mah pasti nanti akan dibantuin lagi gitu. Ke kita dibantuin, kita minta lagi. Bukan begitu. Jadi punya harta, melihat saudara kekurangan, bukan berarti kita itu kasihan terus, bukan ya, ini pengertiannya bukan begitu. Kita tidak menutup pintu hati kita, tapi bukannya nyuapin terus, tidak menolong, itu tidak menolong. Menjerumuskan orang itu jadi seorang pemalas, betul nggak? Ya. Jadi kasih Allah itu bukan berarti kita itu dimanfaatkan orang lain pada akhirnya. Jelas? Belum? Apa diulangi lagi? Nggak usah ya, udah kelamaan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, baca sama-sama aja ya, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah ini dalam kebenaran perbuatannya itu. Kalau yang kayak tadi, kita terenyuh lihat orang kasihan juga nggak tahu karena dia cuma ngomong doang ya. Aduh saya begini, saya begitu. Mungkin dia bisa mengarang jadi playing victim istilahnya. Supaya bisa dikasihani. Nah, tapi kalau kita terbawa dan kita kasih itu dalam kebenaran enggak? Tidak. Kita perbuatannya menolong orang itu tapi tidak dalam kebenaran. Makanya menolong orang itu harus pakai hikmat. Ya, memang apa-apa juga harus ada bukti nyata. Kalau cuma ngomong doang mah katanya kan perkataan dengan lidah doang mah. Seperti misalnya gini. Ya, nanti saya kasih duit ya, 5 juta. Tapi duit itu belum berpindah ke dia. Sudah belum? Kan saya sudah ngomong, sudah janji dari kemarin. Udah belum? Belum. Duit belum ada ke situ, belum masuk rekeningnya, belum. Duitnya belum diterima, belum. Walaupun ngomongnya sudah 50 kali mungkin. Udah nanti siang aja terus. Udah sekarang udah malam nih. Ya nanti siang besok. Besok lagi. Udah besoknya, sekarang udah besok. Iya nanti besok. Besok terus saudara, sampai kapanpun besok terus. Itu artinya hanya ngomong doang. Jadi memang dengan perbuatan. Tapi ingat itu tadi, harus dalam kebenaran. Kalau menolong orang lain, orang yang suka menolong, harus dalam kebenaran. Amin? Ya. Itu. Jadi ini adalah waktunya untuk kasih, itu pasti memberi. Memberi ya. Memberi apa sih? Udah yang paling gampang mah. Ayo beri waktu. Hari Minggu datang sini, itu beri waktu loh. Melayani, beri waktu. Masuk dalam kelas-kelas pemuritan, beri waktu. Ya. Perhatian, ada perhatian untuk jiwa-jiwa. Empati terhadap yang lain. Materi, memberi materi. Ada kasih persembahan. Mau persembahan khusus, perpuluhan, persembahan kolekte, dan lain-lain. Ya, itu materi, sesuatu yang nyata, bukan dengan omongan. Mengampuni, itu adalah bentuk-bentuk yang kita keluarkan, bukan menuntut. Kasih itu kan memberi. Kalau mengambil dan meminta terus, itu bukan kasih, saudara. Ya.
Nah jadi ini yang paling gampang-gampang mah ini aja lah. Lakukan di antara kita semuanya. Memberi ya. Bukan selalu duit ini. Itu semuanya ada kan tadi waktu kita beri. Amin? Amin? Sudah, kalau sudah keras aminnya selesai. Ayo, itunya tim PW-nya. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya ajak petugas perjamuan kudus maju ke depan. Mari kita persiapkan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Kita nyanyikan. Kasih-Mu yang sempurna, Kau berikan hidupmu menggantikanku, menanggung dosaku. Tuhan, Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat-kuat saudaramu membasuh genap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa-Mu. Mari jemaat semuanya berdoa. Yang nyanyi hanya WL dan singer. Kita semuanya persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus di pagi hari ini. Musik saja, musik saja. Saudara-saudara, perjamuan kudus itu adalah suatu sakramen. Sakramen, sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri kita supaya kita layak menerima perjamuan kudus ini. Supaya kita tidak berdosa terhadap tubuh Kristus. Kalau di antara saudara-saudara yang masih mempunyai masalah dengan saudara-saudara yang lain, bereskanlah itu. Kalau saudara pada saat ini di hadapan Tuhan ada sesuatu yang mau dibereskan, saat ini saudara bereskan hati saudara, supaya perjamuan kudus ini menguduskan hidup saudara. Saudara layak menerima perjamuan kudus ini. Oh Tuhan Yesus, di dalam semuanya kita berdoa ya. Kita hening sebentar untuk mempersiapkan diri masing-masing supaya kita melakukan perjamuan kudus ini dengan hikmat di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini yang baik ini, kami bisa menerima, melakukan perjamuan kudus di tempat ini. Biarlah kiranya perjamuan kudus ini mengingatkan kami mengenai pengorbanan Engkau ya Tuhan di atas kayu salib. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah, itu adalah pengorbanan-Mu untuk menebus kami manusia berdosa supaya berpindah daripada maut kepada kehidupan. Kau yang sudah menghidupkan kami semuanya, membawa pada kehidupan yang baru. Manusia lama sudah ditinggalkan, sudah dimatikan, tapi supaya kami memperoleh hidup dalam manusia baru yang layak untuk menerima perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus yang merupakan suatu peringatan buat kami semuanya, memperingati bagaimana Engkau sudah berkorban buat kami semuanya. Maka saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat semuanya, mari kita renungkan bahwa Yesus sudah berkorban buat kita semuanya. Maka kita harus perhatikan bagaimana kita harus hidup. Pada saat ini perbaikilah kehidupan kita masing-masing, supaya kita layak menerima persekutuan dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami siap untuk melakukan perjamuan kudus di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa membasuh segenap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Kau mampu menghapuskan segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia.
kuasa darah-Mu membasuh genap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh ya kuasa darah-Mu membasuh genap hatiku. Engkau menghidupkan aku. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Sungguh mulia kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu. Mari kita perhatikan ayat yang saudara baca di dalam roti ini ya. Kita angkat roti ini dengan tangan kita, tangan kanan. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 mengatakan, Akulah roti hidup. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang kuberikan untuk hidup di dunia. Tuhan Yesus pada malam itu mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita hayati bahwa ketika kita makan roti ini, sesungguhnya kita menghayati akan persekutuan dengan tubuh Kristus, gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita makan bersama dengan iman. Kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita menghayati ketika minum
anggur ini menghayati persekutuan kita dengan darah Kristus. Darah yang menyucikan, menguduskan hidup kita, melenyapkan segala sakit penyakit, memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami sudah menerima tubuh Kristus, darah Kristus. Biarlah saat ini ketika kami mau pulang, membawa berkat yang besar daripada Engkau. Hati yang damai sejahtera Kau sudah limpahkan pada kami semuanya. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai kami semuanya. Dan sukacita itu ada dalam hati kami. Persekutuan daripada Roh Kudus menyertai, Roh Penolong itu menyertai kehidupan kami sehari-hari. Saudara-saudara yang ada pada saat ini, yang datang tempat ini, ataupun yang di rumah, yang melihat di streaming, biarlah semuanya mendapatkan berkat itu, membawa berkat itu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan permai, menjemput orang percaya. Semua katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku sebentar, kita akan melihat beberapa pengumuman. Selamat datang di KPI. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Besar